Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT pertemukan kita kembali dengan saya Dr. Tamtomo Nusantoro dan pendamping setia saya Bapak Abu Muhammad. Pak Abu Muhammad, hari ini bincang-bincang kita tentang sehat yang seutuhnya dan sehat selama-lamanya. Begini Pak Abu Muhammad, bisa dipastikan setiap orang itu menginginkan hidup yang sehat. Tidak hanya sehat fisiknya saja, melainkan sehat juga rohaninya, sehat ekonominya. Pokoknya sehat yang seutuhnya. Dan juga bukan sehat yang hanya sesaat, tetapi kalau bisa sehat selama-lamanya. Saya kira nikmat sehat ini termasuk nikmat yang sangat besar sekali dan berpengaruh besar sekali untuk nikmat-nikmat lainnya. Kalau sehat jasmaninya, kan beribadah terasa nyaman sekali. Barangkali Bapak Abu Muhammad ada resep agar memperoleh sehat seutuhnya dan sehat selama-lamanya. Sementara ini kita hanya fokus dan lebih mementingkan sehat jasmani saja. Memang betul, ketika jasmani kita sehat, maka nikmat-nikmat lainnya akan terasa sempurna dirasakan. Seperti yang Pak Dr. Tamtomo tadi sampaikan, kalau sehat ya sudah pasti ibadah akan terasa nyaman sekali. Sebaliknya kalau jasmani sakit, tentu saja ibadah akan terasa berat dan sulit. Tetapi Pak Dr. Tamtomo, kalau badan sehat, tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa melakukan maksiat. Sebaliknya kalau seseorang sedang sakit, bahkan banyak hal tidak lagi mampu berbuat kemaksiatan. Sehingga sakitnya seseorang kadang justru membawa kebaikan karena tidak lagi bisa berbuat kemaksiatan. Jadi sehat jasmani tidak ada jaminan akan sehat rohaninya juga. Maka pepatah yang mengatakan di dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu tidak tepat, belum tentu. Ya, kecuali kalau diusahakan kedua-duanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Kalau sehat jasmani bisa diusahakan dirawat di rumah sakit Islam. Tetapi untuk merawat rohaninya agar sehat, bagaimana? Nah itu Pak Abu Muhammad yang ingin saya tanyakan. Apa rahasianya agar kita memperoleh sehat yang seutuhnya dan sehat yang selama-lamanya? Pak Dr. Tamtomo pasti tahu kalau semua manusia tidak hanya terdiri dari fisik saja, tetapi ada juga rohani ya, di dalamnya. Kalau fisiknya bisa sakit, rohani pun juga bisa sakit. Kalau jasmani sakit perlu obat, perlu suntik, bahkan perlu dirawat inap, maka rohani juga bisa sakit, perlu obat, perlu suntik, bahkan perlu dirawat inap. Hanya saja obat, suntik, atau rawat inapnya bukan di rumah sakit Islam, melainkan di rumah sakit iman. Rumah sakit iman, apa itu Pak Abu Muhammad? Di mana itu rumah sakit iman adanya? Saya kok baru dengar rumah sakit iman. Kalau rumah sakit Islam itu tempatnya ya yang sekarang Pak Dokter sedang praktek. Dan hanya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani saja. Penyakit-penyakit rohani tidak bisa. Tidak mungkin kan ada pasien datang ke rumah sakit mengeluhkan sakit, malas berjamaah. Lalu minta obat bagaimana agar bisa rajin sholat berjamaah. Tidak bisa. Penyakit rohani itu hanya bisa diobati di rumah sakit iman, yaitu masjid-masjid, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah semua penyakit-penyakit rohani akan disembuhkan sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tadinya tidak kenal agama, ya, lalu kemudian diopnam, iktikaf di rumah sakit iman, di masjid-masjid, ya, iktikaf selama beberapa hari.
mulai 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan, bahkan lebih. Ya. Kemudian Allah SWT sembuhkan penyakit rohaninya, menjadi hamba yang bertakwa, rajin sholat, rajin beribadah, senang berdakwah sesuai dengan kapasitasnya tentunya. Penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan di rumah sakit manapun di dunia ini, kecuali di rumah sakit iman. Sebab penyebab utamanya karena imannya yang lemah, imannya yang mengalami kerusakan. Wah, masjid ternyata rumah sakit juga bagi orang-orang yang berpenyakit iman. Selama ini saya hanya berpikir bahwa masjid itu hanya untuk beribadah saja. Ternyata bisa juga berfungsi seperti rumah sakit bagi orang-orang yang berpenyakit iman, Pak Abu Muhammad. Sudah terbukti ya Pak Abu Muhammad, kalau bukti-bukti itu sudah tidak diragukan lagi. Sudah tidak terhingga banyaknya hamba-hamba Allah SWT yang disembuhkan dari penyakit iman menjadi hamba yang bertakwa. Karena sumber dari segala penyakit itu kan dari iman. Iman yang lemah, iman yang rusak. Maka setelah imannya disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, ya, dengan itikaf selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan, maka ada kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan agama. Seperti orang yang tadinya sakit, setelah sembuh, dia ada kekuatan. Ya. Kemudian dia ada nafsu kembali untuk makan, minum, dan sebagainya, beraktivitas. Mohon maaf sekali Pak Abu Muhammad, kalau boleh tahu dalil itikaf 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan itu mana ya? Setiap amal agama katanya harus ada dalilnya, tidak boleh ngarang-ngarang. Begitu kan ya Pak Abu Muhammad? Dakwah itu kan tidak ada batasannya. Tapi dalam hal ini kok dibatasi cuma 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan saja? Mengapa Pak Abu Muhammad? Begini Pak Dr. Tamtomo, menuntut ilmu itu ibadah kan? Bahkan wajib hukumnya. Tidak terkecuali baik laki-laki maupun wanita, dari ayunan sampai liang lahat, atau jika memang diperlukan bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun. Itu artinya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Pak Dokter dulu TK berapa tahun? Ya, SD 6 tahun. SMP, SMA ya 3 tahunan masing-masing. Perguruan tinggi berapa tahun? Waktu itu saya kalau tidak salah sampai 8 tahun, Pak. Mengapa orang-orang tidak bertanya tentang dalil mengenai batasan waktu menuntut ilmu? Bukankah menuntut ilmu itu juga tidak ada batasannya? Menuntut ilmu itu ibadah loh. Katanya ibadah tidak boleh mengarang sendiri. Termasuk jangka waktu menuntut ilmu juga tidak boleh ngarang-ngarang, harus ada dalilnya. Ya. Bagaimana kalau begitu? Apakah menuntut ilmu jadi perbuatan bid'ah? Sebab jangka waktunya tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ilmu-ilmu umum itu juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak begitu. Bolehlah kalau ingin dalilnya 3 hari itu, karena kalau kita bertamu sebaiknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Karena tuan rumah tidak lagi wajib menjamu tamu jika lebih dari 3 hari. 40 hari disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seseorang mampu menjaga sholat berjamaah di awal waktu, tidak tertinggal takbiratul ula di belakang imam, maka akan mendapatkan 2 jaminan. Jaminan bebas dari sifat munafik dan jaminan bebas dari neraka jahanam. Sedangkan 4 bulan, pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada seorang wanita dah seperti orang gila karena suaminya pergi berjuang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada putrinya Siti Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama maksimal wanita itu kuat ditinggal suaminya berjuang? Lalu dijawab 4 bulan. Sejak saat itu Umar radhiyallahu an mengatur pasukan perang maksimal selama 4 bulan lamanya, lalu digantikan oleh yang lain. Saya kira perbincangan kita cukup dahulu.
sampai masalah ini Pak Abu Muhammad alhamdulillah sudah mendapatkan penjelasan tentang dalil-dalil 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Abu Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kefahaman dan juga gerakkan kita semua untuk bisa ambil bagian dalam usaha dakwah agama ini. Jazakallah khairan Pak Abu Muhammad atas penjelasannya. Itulah saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.